Sebelum saya memberitahu ini kawan cara mengisi tabel angsuran, kartu tagihan dan administrasi, terlebih dahulu saya akan memberitahu cara menagih yang benar. Jadi sebelum dana kita ini resmi ke calon nasabah atau nasabah, ada baiknya kita pahami dulu cara menagih yang benar. Dan cara-cara ini teman-teman, cara yang sudah saya pernah lakukan. Cara ini merupakan pengalaman dari saya hingga sampai sekarang. Di angka saldo saya menyentuh 245 waktu itu. Untuk lebih mengetahui kawan, dana saya pernah mencapai 245 juta. Tonton video yang di atas ini. Tetapi tunggu dulu nih. Jangan dulu ditonton. Selesaikan dulu video ini agar tidak gagal paham. Jadi sebelum dana kita ini kawan resmi ditandatangani oleh calon nasabah ini di kartu tagihan yang kita sudah sediakan. Tetapi kartu tagihan ini kawan, video berikutnya saya akan jelaskan. Video berikutnya saya akan membahasnya. Teman-teman memang harus memberitahu terlebih dahulu nih. Ini angsurannya harian. Jika pinjamannya sekian, angsurannya per hari sekian. Kalian juga harus memberitahu dan menjelaskan. Jam sekian saya sudah menagih. Dan ingat, tetap tegas dalam berbahasa. Tetapi wajib juga ramah. Nah, jadi kita sebagai penagih itu ramah tetapi tegas. Saya kasih contoh nih. Semisalnya hari ini nasabah kalian tidak membayar. Jadi besok itu harus dia double. Seumpama angsurannya nih 10.000. Nah, teman-teman harus berbahasa terhadap nasabah tersebut dengan tegas. Besok harus didobol. Jadi dia harus membayar sebesar 20.000. Nah, jika besoknya dia tidak double, tetap tenang. Dan beri lagi pemahaman dan jelaskan. Besok harus dibayar senilai 30.000. Namun jika dia tidak membayar tunggakannya ini, calon nasabahmu ini tidak membayar tunggakannya, dia hanya menjanji-janji besok, tunggakannya sudah sampai menumpuk-numpuk, jangan diulangi diberi lagi pinjaman orang tersebut, nasabah tersebut, jangan diulangi. Cukup tagih dan selesaikan. Jelas ya? Teman-teman juga ini harus profesional. Meskipun memang kau yang punya dana dan sekaligus kau yang kelola. Maksud saya seperti ini. Teman-teman juga harus menggunakan baju kemeja nih. Sepatu, masalah celana ini bebas ya. Boleh celana kain dan juga jeans. Saya dulu saja menggunakan pakaian yang seperti ini, pakaian yang memang digunakan oleh karyawan pada umumnya. Padahal waktu itu saya sambil ngojek, pakai sepatu dan kemeja. Mungkin akan kelihatan aneh ya. Tetapi target saya waktu itu kan memang bukan ojek. Target saya adalah usaha saya yang selalu menjadi pikiran saya. Nah, jika memang kalian tidak ngojek ini, katakanlah seperti itu kayaknya akan terlihat lebih perfect. Karena kalian tidak ngojek. Jadi ingat, teman-teman harus tetap profesional, seperti karyawan pada umumnya. Ini juga ya yang perlu kalian ketahui nih, teman-teman, yang perlu kalian ketahui ketika nasabah kalian nanti ini misalnya beda jalur nih. Tapi saya sarankan ini ya kawan, carilah nasabah yang mudah dijangkau ketika kita masih pemula. Karena semakin mudah nasabah kita dijangkau, semakin dekat nasabah kita dijangkau, tentunya biaya kita akan lebih kecil lagi. Transportasi kita akan lebih kecil ketika nasabah kita itu dekat-dekat, istilahnya seperti itulah. Makanya saya juga sarankan carilah nasabah yang kalian kenal, yang jelas tempat tinggalnya. Seumpama nih kawan, nasabah kita ini jauh-jauh, ada di sana, ada di sini, ada di situ dan ada di sana. Ya, secara otomatis biaya kita akan besar, transportasi kita akan mengeluarkan budget yang besar, dana yang besar. Apalagi jika kita ini masih pemula. Ya bisa-bisa ini untuk keuntungan kita habis di biaya transportasi saja. Dulu saya ini kawan memang ada beberapa nasabah saya ini yang memang berbeda-beda jalur. Dan itu saya jadwalkan. Misalnya seperti ini. Untuk wilayah barat saya tagih di pukul 2 siang. Sementara untuk wilayah timur saya tagih di pukul 4 sore. Nah, dengan kita jadwalkan seperti ini, tentunya waktu kita akan tertata dengan rapi dan lebih efisien. Kemudian nasabah juga ini kawan sudah mengetahui jam waktu penagihan kita. Jadi secara otomatis mereka sudah siapkan angsurannya. Karena dia sudah mengetahui jam tagihannya. Saya peringatkan ya kawan,
Jangan buat jadwal tagihan antara pukul 8 hingga jam 10. Karena jam-jam ini merupakan jam-jam sibuknya mereka sedang melayani pembeli jika memang merupakan mereka adalah pedagang. Atau contohnya pedagang penjual campuran atau penjual sembako. Buatlah jadwal tagihan mulai dari jam 11. Saya dulu ini kawan, ketika saya ini sudah kewalahan. Istilahnya di sini kawan, saya belum mempunyai karyawan. Dan juga nasabah saya ini sudah menumpuk. Saya menagih itu kawan hingga jam 9 malam. Dan itu saya lakukan kurang lebih dari 1 tahun. Nah, ketika saya ini kawan sudah semakin kewalahan karena nasabah saya ini semakin menumpuk, akhirnya saya berniatlah untuk mencari seseorang membantu saya di lapangan. Istilahnya di sini kawan karyawan lah seperti itu. Nah, saya ambillah adik saya untuk membantu saya di lapangan waktu itu. Dan saya tetap profesional. Tetapi kapan-kapan lah saya akan membahasnya itu mengenai masalah upah dan juga mekanismenya. Kita fokus di topik dulu, cara yang benar untuk menagih. Perlu diketahui juga ya kawan, bahwa menagih yang benar itu menagih yang mengedepankan etika yang baik dan sopan santun. Dengan cara ini, orang-orang akan bersimpati dengan kita dan tentunya mereka juga akan dengan lapang membayar pinjamannya. Dengan cara seperti ini juga kawan, orang-orang akan berniat meminjam di tempat kita. Oke, saya tambahkan lagi sedikit ya kawan. Sebenarnya angsuran saya sekarang ini dengan sistem angsuran mingguan. Artinya seperti ini kawan. Jika orang tersebut meminjam di hari Senin, maka hari Senin berikutnya akan mereka bayar dengan membayar mingguan. 1 kali 1 minggu. Tetapi itu saya lakukan kawan-kawan ketika saldo saya sudah mencapai di atas 100 juta. Awalnya juga ini kawan, ketika saya masih merintis usaha ini, saya juga menggunakan dengan sistem angsuran harian. Karena sistem angsuran harian ini teman-teman, dia sistemnya lebih cepat. Perputaran dana kita itu lebih cepat. Kalau misalnya mingguan, itu perputaran dana kita itu agak lambat. Makanya saya kawan itu, barulah saya menggunakan dengan sistem angsuran mingguan ini ketika saldo saya sudah di atas 100 juta. Jadi ketika kita ini masih pemula, masih merintis usaha kita ini, kita wajib untuk menggunakan sistem angsuran harian. Biar dana kita ini lebih cepat terputar. Lebih cepatlah untuk berkembang. Nantilah kalau kalian sudah sukses ini, sudah besar, mana tahu rezeki memang kalian besar ya daripada saya, terserah mau angsuran bulanan, mau angsuran mingguan, mau angsuran harian, bahkan angsuran per tahun pun terserah, lakukan saja ketika nanti sudah memang besar. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Dan kapan-kapan lagi kita akan membahasnya. Sebenarnya masih banyak yang belum saya bahas di sini. Karena yang saya bahas di sini kawan hanya merupakan cara dasar-dasar menagih. Ini merupakan dasar-dasar pemula kita nanti ini ketika kita akan mulai merintis usaha kita. Jadi kedepannya itu saya akan bahas secara lebih dalam lagi. Tetapi ketika nantinya teman-teman ini sudah pro ya, sudah pro dalam menagih ini, tentunya itu kawan ilmu akan terserap sendiri. Dia akan masuk sendiri. Inilah yang disebut dengan intuisi. Maksudnya di sini kawan, ilmu yang masuk ini sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan perjalanan kita. Maka kita tidak perlu lagi belajar karena ilmu akan masuk sendiri. Oke, kapan-kapan lagi kita akan membahasnya dengan cara menagih yang benar ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, hampir lupa nih. Untuk video saya berikutnya ini, video keempat saya ini ya, saya akan membahas ini, cara memberikan pinjaman. Itu akan saya bahas.